Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Almaida, Stambuk F551181052. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar Sistem Informasi Perpustakaan SMA Negeri 7 Palu. Latar belakang dari pembuatan Sistem Informasi Perpustakaan SMA Negeri 7 Palu ini adalah melihat dari teknologi yang pada zaman sekarang ini berkembang begitu cepat, mendorong masyarakat baik itu instansi, perusahaan, sekolah maupun kampus untuk turut serta memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Sedangkan pada perpustakaan SMA Negeri 7 Palu ini, dalam mencatat dan mengelola data-datanya masih secara manual menggunakan buku, sehingga belum begitu efektif karena dapat beresiko kehilangan data-datanya serta data yang dicatat terlalu besar. Melihat dari permasalahan ini, saya berinisiatif untuk membuatkan sistem informasi yang dapat membantu para staf perpustakaan SMA Negeri 7 Palu dalam mengelola dan mencatat data-datanya. Adapun manfaat dari pengembangan sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 7 Palu ini adalah yang pertama, membantu admin dalam mengelola data staf baru, data pendaftaran anggota baru, sekaligus pencetakan kartu perpustakaan, mengelola data buku-buku yang baru masuk, mengelola data peminjaman dan pengembalian. Lalu yang kedua adalah membantu koordinator perpustakaan dalam mencetak laporan, baik itu laporan data anggota, data buku, maupun data kunjungan. Yang ketiga adalah membantu untuk menginput data pengunjung yang mengunjungi perpustakaan pada hari itu, hanya dengan menginputkan ID anggota serta tujuan kunjungan, sehingga seluruh aktivitas pengelolaan data di perpustakaan SMA Negeri 7 Palu itu dapat menjadi lebih mudah, cepat, dan efektif melalui sistem informasi perpustakaan. Kemudian, jenis dari sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 7 Palu ini terdapat 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan level organisasi. Berdasarkan level organisasi, sistem informasi ini merupakan jenis sistem informasi departemen, karena sistem informasi ini hanya digunakan di salah satu departemen, yaitu pada bagian perpustakaan saja. Kemudian, berdasarkan dukungan yang diberikan, jenis sistem informasi ini merupakan sistem informasi pemrosesan transaksi. Sesuai dengan ciri-ciri dari sistem informasi pemrosesan transaksi adalah jumlah data yang diproses besar, pemrosesan dilakukan secara teratur, kapasitas penyimpanan besar, kecepatan pemrosesan tinggi, dan umumnya komputasinya tidak rumit. Sedangkan berdasarkan aktivitas manajemen, jenis sistem informasi ini merupakan sistem informasi operasional, dikarenakan sistem informasi ini berurusan dengan operasi organisasi sehari-hari seperti penempatan pesanan, pencatatan jumlah, dan pelayanan perpustakaan juga termasuk jenis dari sistem informasi. Dalam pengembangan sistem informasi ini, saya menggunakan metode dari model waterfall. Berikut tahap-tahapnya adalah: pertama adalah rekrutmen. Pada tahap ini saya mengumpulkan semua data-data yang diperlukan untuk kepentingan pembuatan database. Seperti anggota itu memiliki data-data apa saja yang diperlukan, buku maupun staf sama seperti itu. Saya mengumpulkannya melalui informasi yang saya dapatkan. Yang kedua adalah tahap desain. Pada tahap ini adalah membuat sedikit demi sedikit desain dari user interface dan database-nya. User interface-nya dibuat dalam bentuk mockup untuk perancangan desainnya. Yang ketiga adalah implementation. Implementation adalah menuangkan rancangan-rancangan user interface tadi ke dalam kode program. Jadi mockup tadi saya implementasikan ke dalam Delphi 2010. Selanjutnya adalah verification. Setelah program jadi, maka selanjutnya yang dilakukan adalah pengujian. Apakah tombol-tombolnya berfungsi dengan baik? Adakah feedback? Error-errornya telah diperbaiki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap penggunaan sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 7 Palu.
Dalam sistem informasi ini terdapat 3 tingkatan user, yaitu pertama admin, kedua koordinator perpustakaan, ketiga anggota perpustakaan. Sebagai admin, yang dilakukan adalah login, dan masukkan username dan passwordnya. Kemudian login sebagai admin. Masuk. Untuk admin terdapat 4 menu, yaitu untuk data staff, pendaftaran, dan data buku. Pada data staff adalah untuk mendata staff-staff yang baru, yaitu masukkan nama, username, tidak boleh sama antar staff, serta password. Jabatan misalnya sebagai admin, kemudian simpan. Maka data akan tersimpan. Di sini juga ada button hapus untuk menghapus data staff yang ingin dihapus, dan kembali untuk ke menu admin. Kemudian pendaftaran. Jika ada anggota baru yang ingin mendaftar, maka didata di dalam sini, yaitu tekan button baru untuk membuat ID anggota baru secara otomatis, yaitu ID 004. Misalnya namanya adalah, kemudian jenis kelamin, jurusan, angkatan, tanggal daftar terisi secara otomatis pada tanggal hari ini. Simpan. Untuk mencetak kartunya, maka ada button tombol cetak kartu perpustakaan. Ini. Kembali lagi ke menu. Untuk ini di sini untuk mendata buku, data-data buku yang masuk, tekan button baru, judul buku, kalkulus, jenis umum, penerbitnya misal, harganya misal seperti ini, jumlah stok sekian, dan disimpan. Oke. Selanjutnya yaitu untuk data peminjaman. Untuk yang meminjam buku, masukkan data ID anggotanya, kemudian kode buku yang dipinjam, nama peminjam, dan judul buku. Untuk tanggalnya terisi secara otomatis pada hari itu. Kemudian tekan tombol simpan. Oke, maka akan tersimpan. Untuk pengembaliannya sendiri, itu tinggal masukkan kembali username yang tadi yang pinjam, dan kode buku yang dipinjam tadi. Kemudian cari, maka datanya akan muncul. Nah, pengembaliannya karena tanggal 15 berarti denda 3.000, karena per hari untuk dendanya 3.000. Kemudian simpan. Oke, itulah menu-menu untuk ini adalah menu untuk koordinator, yaitu login kembali, masukkan nama, username, dan password, kemudian login sebagai koordinator. Maka menu yang muncul adalah menu untuk cetak laporan. Misalnya kita akan mencetak pada bulan April 2020. Nah, yang dicetak misalnya anggota. Maka ini adalah anggota, buku, dan sebagainya. Itu adalah menu untuk koordinator. Oke. Sekarang menu untuk anggota perpustakaan yang ingin berkunjung dapat menginput datanya sendiri dengan menginput data 3 dan tujuan kunjungannya, yaitu membaca seperti namanya buku, dan simpan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.